Warga Kota Palembang khususnya pengguna jalan yang melintas di atas jembatan flyover Jakabaring diharapkan untuk selalu berhati-hati. Kondisi jembatan yang dibangun pada tahun 2015 saat ini memprihatinkan. Dari pantauan di lapangan Sabtu 25 Juni, jembatan flyover Simpang Jakabaring yang memiliki dua jalur tersebut sepanjang 433 meter. Di dua sisi badan jalan banyak terdapat lubang karena aspal yang telah terkelupas, sehingga membuat jalan bergelombang. Tidak hanya itu, di dua jalur jembatan baik yang mengarah ke arah jembatan Ampera ataupun sebaliknya, terdapat lubang yang memanjang lebih kurang 7 meter pada sambungan lantai jembatan, sehingga nampak lantai jembatan seperti nyaris putus. Kondisi yang hampir sama juga terpantau di bagian bawah jembatan flyover Jakabaring, banyak terdapat lubang dan jalan yang tidak rata, terutama arah menuju jembatan Ampera serta yang mengarah ke Kertapati. Salah seorang warga sekitar bernama Suryadi mengatakan, sejak dibangun dan diresmikan pada tahun 2015, jembatan flyover Jakabaring belum sama sekali dilakukan pengaspalan ulang oleh pihak terkait. Dia berharap kepada pihak terkait untuk menindaklanjuti kondisi jembatan tersebut. Tidak lama lagi Palembang ditunjuk sebagai tuan rumah event olahraga rekreasi tingkat nasional pada bulan Juli nanti, yang mana venue-nya ada di Jakabaring. Fadli, Sumeko TV melaporkan. Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir memberikan dukungan penuh kepada organisasi kemahasiswaan di Ogan Ilir yang menyelenggarakan berbagai kegiatan positif. Seperti dilakukan keluarga mahasiswa Ogan Ilir yang menyelenggarakan turnamen futsal untuk pelajar dan mahasiswa. Bupati Ogan Ilir Pancawijaya Akbar saat membuka turnamen KMOI Cup 2022 di lapangan futsal prioritas Indralaya Sabtu 25 Juni mengatakan, sebagai bentuk apresiasinya terhadap kegiatan yang digelar KMOI, akan memberikan uang bonus kepada pemenang dengan total 3 juta rupiah. Masing-masing pemenang nantinya akan ditambah 1 juta dari uang pembinaan yang diberikan panitia. Panca senang karena selain menggelar turnamen futsal, panitia juga menggandeng usaha mikro kecil menengah di Ogan Ilir untuk memeriahkan kegiatan ini. Panca meningkatkan pada tanggal 1 sampai 7 Juli akan ada event Fornas di Ogan Ilir. Mahasiswa Ogan Ilir dapat juga turut memeriahkannya lewat UMKM. Turnamen futsal diikuti sedikitnya 22 tim yang berasal dari seluruh kecamatan di Ogan Ilir. Panitia juga menyelenggarakan lomba Free Fire. Eti, Sumeko TV melaporkan. 450 jemaah calon haji asal Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur diberangkatkan dari embarkasi Palembang, Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang Sabtu 25 Juni. Pemberangkatan dimulai dari asrama haji menggunakan bus Damri sekitar pukul 3.30 waktu Indonesia Barat, kemudian menuju Bandara SMB 2 melalui jalur VIP. Pantauan Sumek.co sekitar pukul 5.20 rombongan jemaah calon haji secara bergantian turun dari bus, langsung naik ke pesawat Saudi Arabian Airlines yang telah menunggu. Edi Handoko, Sumeko TV melaporkan. Setelah 2 tahun tidak ada keberangkatan akibat dilanda pandemi COVID-19, akhirnya tahun ini masyarakat dapat kembali melaksanakan ibadah haji ke Mekah. Sebanyak 3.183 jemaah calon haji diberangkatkan Sabtu 25 Juni dari Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang menggunakan pesawat Saudi Airlines sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Gubernur Sumsel Haji Herman Deru berpesan kepada jemaah calon haji untuk tetap mengikuti petunjuk mutawif selama berada di tanah suci Mekah dan tetap menjaga kesehatan.
Deru juga mengatakan hendaknya semua yang berangkat mengucapkan rasa syukur karena yang berangkat ini merupakan orang pilihan yang langsung dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah juga hendaknya mengikuti rukun wajib dan sunnah haji. Jangan sampai ibadah di sana sia-sia. Membawa alas kaki sandal yang dapat menahan panas karena cuaca di Arab Saudi saat ini sedang ekstrim. Selanjutnya selalu mengikuti arahan mutawif dan mentaati aturan selama di Mekah. Semua adat dan budaya di sana berbeda dengan di Indonesia. Maka dari itu jaga dan ikuti aturan selama pelaksanaan ibadah di Mekah. Deru menitipkan doa kepada seluruh jemaah agar mendoakan Provinsi Sumsel terbebas dari segala penyakit dan segera dicabut pandemi COVID-19. Serta minta didoakan agar pertumbuhan ekonomi membaik pasca pandemi COVID-19. Edi Handoko, Sumeko TV melaporkan. Pengendara sepeda motor harus ekstra hati-hati ketika melintasi jalan desa Sakatiga menuju kawasan Tanjung Senai Indralaya. Di jalur tersebut terdapat hamparan batu koral yang menutupi lubang menganga di beberapa titik. Karena saat ini sedang ada aktivitas pembangunan jalan tol Simpang Indralaya Prabu Muli, maka sejumlah mobil dump truk sering lalu lalang di jalur tersebut. Akibat sering dilalui kendaraan berat membuat batu koral yang menutupi lubang terlempar keluar dan menyebar ke badan jalan. Seperti tampak pada Sabtu 25 Juni siang, sejumlah pengendara motor tak berani memacu kendaraannya lebih cepat. Sebelumnya di jalur ini terdapat banyak lubang serta bekas pecahan beton yang berserakan di jalan. Karena sering mendapatkan keluhan dari warga, pihak PT Hutama Karya Infrastruktur kontraktor pembangunan jalan tol akhirnya melakukan penimbunan menggunakan batu koral. Ketika dilalui kendaraan besar, batu-batunya menyebar. Warga berharap pembangunan jalan tol Simpang Indralaya Prabu Muli segera selesai dan jalan menuju kawasan Tanjung Senai bisa segera diperbaiki. Eti, Sumeko TV melaporkan. Polrestabes Palembang mengadakan perlombaan futsal antar siswa dan bola basket 3-on-3 di lapangan olahraga Kompleks Pakri Palembang Sabtu 25 Juni. Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Muhammad Ngajib mengatakan, lomba merupakan kegiatan HUT Bayangkara ke-76 dari Polrestabes Palembang. Ada 16 tim yang diikuti dalam perlombaan ini, berasal dari Polri, TNI, dan instansi BUMN di Provinsi Sumsel. Pemenang akan mendapatkan trofi, piagam, dan uang tunai. Kapolrestabes Palembang berpesan kepada tim yang berlaga tetap semangat dan tentunya bermain secara sportif. Denny, Sumeko TV melaporkan. Persatuan Dokter Gigi Indonesia Wilayah Provinsi Sumatera Selatan terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan dokter gigi. Ketua Pengwil Persatuan Dokter Gigi Indonesia Provinsi Sumsel, Dr. Gigi Andika Sitasari di sela-sela musyawarah wilayah PDKI Sumsel di Hotel Harper Palembang Sabtu 25 Juni. Saat ini ada program beasiswa bagi dokter gigi dari Kementerian Kesehatan. Syaratnya harus lulus pendidikan dokter gigi. PDGI Sumsel mencatat jumlah dokter gigi di Provinsi Sumsel sebanyak 971 orang. Dari jumlah tersebut tentunya banyak dokter gigi yang berminat melanjutkan pendidikan spesialis. Nabah, Sumeko TV melaporkan.